Benar. Oke. Lihat dari RRQ kali ini mereka dengan line up Nathan yang sangat berani. Mampukah mereka mendapatkan jalan yang mulus satu tangga menuju ke arah upper bracket? Atau bahkan Dewa yang ternyata benar-benar membawa game ini ke game yang ketiga. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead half down. Oke, sebenarnya kalau dari draft kelihatan dua-duanya punya potensi yang sama. Mungkin ini nggak seburuk game pertama buat Dewa. Ya, mereka punya Fanny. Ya, mereka bisa lebih gerak lah daripada game sebelumnya. Harusnya. Ya, tapi ya sebagai catatan kalau Fanny-nya diem juga nggak ada apa-apa yang dilakukan. Sama aja. Berat buat Dewa ya. Sama aja menurut Om Awa kan maksudnya. Ya, harus ada jalan sih sebenarnya buat Dewanya. Mereka nggak boleh bermain pasif seperti game yang pertama. Mungkin makan gold lane kali ya. Jangan kasih Skylar kayak tadi sih. Iya, tadi Skylarnya bebas dan ini kan Entropy lebih mahal ya karena dia ultimate, bukan skill BMI. Oke, apalagi itu kan tadi informasi yang telah diberikan itu ketika kondisinya sedang ada survei dari viewers ya. Tentang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Dewa. Mungkin menekan ke arah Skylar diperhatikan, didengarkan para penonton anak Dewa. Dan akhirnya apalagi dengan Nathan kali ini dengan Fanny. Lebih enak sih harusnya bisa makan ke arah Nathan. Harus banget bahkan. Karena kalau di awalnya nggak kemakan, nanti itu impactnya bakal sampai mid game juga. Dari emblem attack speed untuk Bane. Ya main Swift ya. Dan juga emblem assassin yang dipakai buat Bane. Tapi mungkin perbedaannya ini jelas ada di EXP nih. Karena Dairon kelihatannya lumayan terpressure. Ya kesiksa memang. Bonyok sih lawan Xbox juga kan. Tapi sabar. Inilah level 4 beda kasusnya. Karena nanti akan ada daerah yang gampang untuk mecahin ke arah Vidaga Armor-nya. Habis itu langsung tiba-tiba bisa dimakan. Pokoknya intinya kapan Vidaga Armor pecah sih. Ya timing lah ya. Pembuktian juga. Dan Ray udah kelihatan sih sebenarnya tadi dia. Iya visionnya jelas. Jelas banget. Harusnya visionnya jelas. Dan kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk melakukan covering up ke Dairon atau mereka akan lepaskan. Karena dengan adanya turtle yang sudah sebentar lagi akan muncul. Harusnya mereka sudah siap sih. Setup cepet ya. Dan jangan lupa Fanny, dia butuh purple dulu. Sebelum di turtle yang pertama. Kalau enggak dia susah banget untuk team fight. Yap. Dairon belum hit di level 4, butuh satu wave lagi, belum masuk. Dan turtle-nya sudah mulai di start dengan 4 pemain RRQ push. Harusnya nggak kontes sih, tapi lihat Dairon tetap bisa mengamankan posisi tersebut. Mueza berada di garis depan, turtle masih didapatkan. Dari Dairon masih mendapatkan Raging Deathstroke. A double stun didapatkan, first blood dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Dairon gak kenal kendor sama sekali. Lihat ini sang raja yang pernah terlupakan. Wah ini mengerikan. Power banget tuh kalitnya, asli. Ya dan jangan lupa ya tadi ya, karena dia masih level 3, dia butuh level 4 dan level 4 ini didapatkan dari turtle yang dipecahkan tadi. Dan langsung bisa untuk open initiate dan akhirnya mereka unggul juga untuk first blood. Tapi memang tadi gerakan dari Dewa pun sebenarnya niat awalnya hanya delay aja sih. Betul. Para turtle-nya, Ray-nya nggak mungkin cepat datang. Oke, Ray out of the wheel. Berhasil mencoba untuk memakan ke arah Rins. Cuma memang tindakannya berhasil. Gak dapat poin, bedanya itu doang nih. Ya lumayan lah ya ngebuang retribution juga. Tapi ini agresivitas early yang kita tadi sempat bahas. Kayaknya kurang jalan nih, bahkan sampai jungle-nya. Di invite Sujin. Iya udah mulai masuk Bane ya. Hero yang mungkin kelihatan cukup pelan sebenarnya untuk berjalan di map. Tapi dia masih bisa untuk mendapatkan objektif juga. Jadi ini lumayan berbahaya bagi Dewa. Mereka gak bisa pegang di early game-nya. Dan mereka udah mulai sadar Nathan ini agak cukup berbahaya. Tapi lihat real world manipulation bersama dengan Avatar of God. Mereka berhasil menarik masa depan. Rizya still survive. Masih selamat dari real world manipulation. Dan juga bahkan dari invasi yang dilakukan oleh Mueza dan juga Ray. Rins, mereka benar-benar miss dalam targeting yang sudah dilakukan. Azura mencoba untuk bertahan. Dan di depan sana, dari seorang Ido gagal untuk mendapatkan Azura. Tapi flicker defensifnya telah dikeluarkan. Azura nggak boleh keluar batang hidungnya. Biarkan saja plating dilakukan. Karena kalau Azura keluar, ini bakal lebih parah. Plating plus point kill itu sama sekali nggak worth it. Dan sekarang nggak ada flicker Om untuk Azuranya Om. Bisa jadi target selanjutnya. Full plating buat Skylar. Ditabrak buffnya. Ini bencana. Kembali lagi keluar tapi Idok di depan sana. Flicker for defensive mencoba untuk menghindari seorang Mueza. Tahun diberikan. Ada Dairon di depan sana. Cash flicker for defensive. Tapi nampaknya berpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil dimakan satu point kill Idok. Tanpa Idok di turtle. Kayaknya mereka harus lebih worry. Tapi Dairon gak kenal takut. Memaksa dan ternyata itu dia. Memberikan badan untuk Skylar dan juga Rins. Mencoba untuk mempertahankan pesan Eternal Skylar. Memberikan vision untuk pulang. Tapi Rinsia kembali lagi. Dewi Fortuna masih berada di pundak dirinya. Ya. Ray-nya di cancel tadi. Gak bisa selamat.
Dan ini objektif bakal dipegang banget oleh RRQ. Ya berarti kelihatan mengerikan ya karena yang dapetin gold banyak dari tadi kok ngeliatnya Skylar yang dapetin satu demi satu. Oke, Skylar bukan hanya dapetin satu demi satu. Lihat Om, dia udah menuju item kedua. Ditambah lagi dengan turtle yang kedua, makin fit lagi Skylarnya. Level kedua loh untuk RRQ dan Last Insanity. Ini dia, yang tadi sempat kalian bicarakan. Kalau misalnya Dairon memang agak cukup sulit melakukan laning phase, tapi semua itu akan berubah ketika sudah di level 4 ke atas. Ya, udah enak sih, selama nggak ada Firaga ya potensi killnya juga dari Sorizo nggak ada. Bahkan ini gerakan yang lebih aktif dari RRQ loh. Perbedaan gameplay dengan Ruby, ditabrak bahkan Sorizo-nya. Oke, tapi Dairon nampaknya kali ini harus mundur ke arah belakang. Damage setelah diberikan Avatar of Guardian dan Flicker for defensive. Dairon lagi dan lagi. Ini dia, The Forgotten King. Tapi kembali lagi membuat semua tim yang ada di MPL Indonesia harusnya mengingat siapa Dairon sebenarnya. Ya itu dia, 5-man movement dari Dewa yang ternetralkan begitu saja. Oke, Dairon one power situation masih coba untuk bertahan tapi lihat spray down, tidak akan peringatan. Dairon tidak mau terlalu terburu-buru, nampaknya kali ini untuk bisa mendapatkan point kill. Dia memilih untuk sabar, dia memilih untuk tenang, dia tidak mau untuk point kill yang sembarangan hanya dengan bertukar dengan dirinya. Dan itu self heal-nya itu loh yang bikin dia akhirnya nggak pulang lagi. Udah kill juga dia bisa lagi kalau mau. Tapi sepertinya ada trade juga, Skylar yang langsung turun ke bawah. Karena atasnya udah hancur juga sih. Ya, Yap, dan ini untuk player head to head ya antara Sorizo dan juga Dairon. Untuk EDA dipegang Dairon tadi, melihat atau mengingat betapa aktifnya dia juga untuk berjalan. Tapi di game ini, di game yang kedua, Dairon jauh lebih tenang di lane-nya dia. Karena mungkin ada pressure yang bisa diberikan juga dari Xbox yang dipakai tadi. benar. Dan aku ngelihat kalau dari tim Rebellion ya, 2 EXP laner mereka yang saat ini masih ada di otak kita ya, Dairon dan juga Karp. Dan itu terbukti dengan Dairon sekarang membuktikan kualitas permainannya. Oke, Dari game pertama, ini hero powernya dia ini. betul. Kemunculan pertama ya Yes, sebenarnya. kemunculan dia naik down ya karena DJ Khalid ini. DJ kali. Tapi ngelihat pick Fanny-nya jadi nggak masuk ini. Iya, Belum saya dapat kill sama sekali. yang dari awal Fanny mungkin Tapi harus lihat bisa Regis Sasson menuju ke arah sosok seorang Case. Sedikit power defensif dengan adanya sosok seorang Dairon yang masih bisa selamat depan sana. Dengan kehilangan seorang Reza. Tanpa ada Avatar of Guardian. Last Insanity mencoba untuk digojek oleh seorang Idok. Tapi satu momen kill dari Idok itu nggak cukup poin. Tapi Skylar berhasil dimakan oleh seorang Sorizo. Walaupun begitu mereka coba untuk menukar dengan 2 poin kill yang didapatkan oleh seorang Skylar. Masih tidak terlalu baik kondisi yang dimiliki dari tim Dewa karena mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi Oh, Ritz! Ritz! Salah pick up, tapi Ray kali ini bakal coba diambil karena para pop-up-nya. Dan harus mundur ke arah belakang. Dairon mencoba untuk melakukan sedikit manuver. Town mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Dairon. Masih bisa dikocek, tapi one last hit. Nggak bisa. Mencoba untuk memutar dirinya dengan Regis Sessom. Nampaknya nggak bisa dan perfect turtle tetap di tangan dari RRQ. Walaupun Dewa berhasil meminimalisir kerugian yang mereka miliki. Ya, Azura sih lebih tepatnya tadi dengan Reno Rapati dapetin Rins. Dia Nggak lihat maju gua. lagi juga ya tadi di sisi kanan karena Rinsnya habis out dari team fight kan. Jadi dia bisa dieksekusi. ya, tapi objektif demi objektif juga diamankan RQ sekarang. Bagaimana untuk turtle perfectnya di-secure untuk Setsujin, purple I'm buff-nya juga. offended menuju ke arah sosok seorang Sorizo. Karena kondisinya di sini Sorizo tidak memiliki cara flicker kembali. Tapi dengan all menuju ke Sorizo, dia masih punya Frigga Armor dan loncat ke depan sana membuat dirinya masih selamat. Dan jawaban untuk ke arah Azura masih harus mereka pertimbangkan walaupun Skylar menjadi high ground yang sangat kuat. Ya, ini Skylar siapapun yang ditabrak nanti ya. Ya. Bakal cepat banget untuk bisa termeltdown. Terbukti tadi dari Muezanya yang ketangkep. Atau mungkin dengan Sorizo yang Viraga Armornya memang bakal cepat untuk di meltdown nanti. Bahkan itemnya langsung ke Immortal, dia sadar. Di item kedua dia butuh banget untuk second life-nya. Hati-hati dari damage-nya Azura nih. Dia udah hampir jadi Malefic juga. Dan siapapun di depan termasuk dari Idok nanti yang ngebuka ataupun Dairon. Ini bisa loh ditembak terus dan Ya. bakal bonyok. Bisa hilang. Tapi lihat di depan sana dari Aidok kali ini gagal untuk bisa melakukan invasi. Dan kondisi yang cukup berbahaya membuat tim dari RRQ mencoba untuk memakan. Tahun diberikan menjadi seorang Idok Band of Ratchet gagal. Tapi Dairon dia memotong. Suningal terjadi. Mencoba untuk menukar dengan ada sosok seorang Muesa. Sesama romer masih worth it. Dan tadi kalau nggak Dairon tiba-tiba lakuin rotasi dan memotong ke arah Azura itu tim fight dipastikan menang Dewa. Ya, dia bisa ngambil poin kill lagi. 2 poin kill minimal. Ya, makan Daironnya pun bisa jadi opsi tadi.
Tapi ya kali ini tanpa adanya Roamer, Lord yang muncul kayaknya nggak bakal buru-buru di setup juga. Bahkan untuk Dewa mereka susah banget kalau mau setup ya. Ya karena kita melihat bagaimana Ray ini nggak terlalu main sebenarnya di game yang sekarang. Sulit Om, Kayak- kasian banget dia berat nih. Ya kayak untuk ruang gerak buat Ray sendiri ini mau kemana dulu? Apakah memang dia harus join buat team fight-nya? Atau better untuk Ray-nya ya udah split push seperti yang sekarang. Karena ini yang dibutuhkan kan, kayak sebuah peluang untuk bisa ngedistract RRQ yang mau jaga Ray-nya atau mungkin untuk mendapatkan objektif. Oke, tapi ini kita melihat di mana dari seorang Darren sudah menggunakan Blade Armor. Tarik. Dan mereka memasak Avatar of God yang di mati. tempat Muesa. Dia salah banget untuk bisa masuk lagi ke dalam sana dan Raging Session di depan sana membuat sosok dari Sorry tumbang dengan immortalnya. Walaupun bertukar dengan ada sosok dari Darren, mereka berhasil mendapatkan Muesa ketika Case. Tiga hilang, lihat di belakang sana Case. Oh no. Ray seorang diri, gak ada Case, gak ada Ray. Lord terbuka dengan sangat bebas, tersisa Azura. Rena Rapati sekalipun mendapatkan Lord, chance-nya mungkin hanya 5% Lim dari 100. Dan enggak, itu bukan suatu hal yang baik juga. Masih bisa di-secure dari Lordnya untuk RRQ. Ya lihat betapa cepatnya semuanya termeltdown langsung. Kehadiran dari Nathan untuk Skyler ya tadi. Itu sangat mengganggu sekali dan Mueza pun kalau dia ada di tengah. Ketemu dengan damage seperti Nathan seperti itu ya udah. Langsung hilang pasti. Hilang sih, bonyok banget. Nah ini nih dimulai dengan tumbangnya Mueza juga dan di bagian belakangnya langsung dijauhkan. Raging Sandstorm untuk Darren sendiri. Lihat Crab Cannon. Iya ditembak Ben tadi ya. Iya, meledak. Ya dan dia kena Deadly Grasp juga ya tadi ya. Kena efek Fear dari efek sana buat Ray. Dan menerima begitu banyaknya damage, full damage Skyler. Tapi masalahnya ya ngelihat damage dari Azura ini bisa juga loh. Mereka masih punya chance untuk nge-defend. Walaupun memang Skylar-nya udah terhitung damage yang gak ditahan lagi nih sejak debut Hero Nathan di MPL ID Season ke-8. Skylar menjadi player Nathan terbanyak 15 kali pick. Win rate-nya buset. Tinggi banget. 73. Tinggi loh itu di kompetitif itu tinggi banget. 73. Sangat. Oh, oke. Tapi lihat Darren mencoba melakukan zoning out. Fokus mereka menuju ke Sorry Zone. Wah, dibalikin. Deadly Cast dan Immortality tidak ada kali ini. Sorry Zone terperangkap tanpa adanya. Semua jawaban Hidup. dimakan. Hidup! Blacker! Wetidong! Merasa mengorbankan jiwa dan raga tapi triple kill di tangan dari para pasukan RRQ. Ini bencana. Wih, sisa Lihat Case. di arah bottom lane. Tersisa Case sebagai high ground defender yang dimiliki dari tim Dewa United. Wah bawahnya dihancurin. Masih ada katapult. Tidak bisa. Kali ini mereka harus menunggu di arah mid lane. Karena mid lane adalah satu-satunya wave yang paling dekat. Menuju ke arah detik yang ke-11. Supaya bantuan dari Dewa akan coba hadir kembali. Tapi lihat Skylar. Wipe out. Wipe out. Ini bencana. Sang raja dari segala raja memuluskan jalan mereka.